hidup ini tergantung orang mau Betul. jalani, orang mau nikmati dan orang mau syukuri. Betul. Tergantung. Tergantung Ah, orang kalau semua. ngoni suka sedih, ngoni pe urusan. Iya. Toh? Kalau ngoni suka senang, emangnya gue pikirin. Yalin, apa kata topik? Penanganan kasus korupsi dukung program Astacita Presiden. Ah, itu Kasus bagaimana? korupsi, Kang. Jadi ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu sula penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau. Iya. Kemudian dia membacakan tuntutan, toh. Kemudian juga menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan. Kemudian sula pencegahan dan sula pendidikan itu. Kalau kita berbicara tentang kasus korupsi ini, nyanda kenal usia Kak tuh. Nyanda. Kalau misalkan ada kesempatan, kadang-kadang orang-orang, aduh, kalau masalah doi ini memang susah. Susah sekali. Iya. Kadang dia jujur jadi tidak jujur. Iya, toh? betul. Karena Tantangan sebenarnya. bicara doi ini, kapan ngapain doi? Iya. Jadi dalam menghadapi korupsi yang mungkin saja dapat terjadi, kita harus kenal apa? Nilai-nilai anti korupsi. Misalnya kita harus jujur, bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian kita harus disiplin. Disiplin, betul. Kemudian mandiri, kerja keras dan sederhana. Betul. Kalau kita berpikir tinggi-tinggi, pasti kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul. Kita akan korupsi karena berpikir kalau hidup sederhana kan cukup. Sederhana itu kan sebenarnya yang bagaimana? Selalu orang merasa cukup. Betul. Kemudian harus berani dan harus peduli. Iya. Itu. Itu program anti korupsi. Apa itu program anti korupsi? Ada dasar-dasar anti korupsi. Responnya beragam, mulai dari sanksi hukum hingga keterlibatan masyarakat dan mulai dari reformasi kelembagaan sampai pergeseran norma sosial. Jadi menangani korupsi itu secara efektif berarti memahami bentuk, fungsi dan sistem yang memungkinkan terus berlanjut. Jadi kalau kita tidak mau kena hukum, jangan orang sekali-sekali korupsi. Korupsi itu dari hal kecil. Mulai dari kecil dapat lihat besar, sudah. Toh akhirnya. Jadi itu. Yang pasti semua dimulai dari torang. Iya. Kalau misalkan dari torang diri sendiri. Iya, betul. Kalau misalkan torang dikasih kepercayaan tugas apapun gitu ya, apalagi kalau menyangkut doi, Tante Tin, aduh, Iya. apalagi hitung. Kadang orang nyana mau berencana mertu doi stol banyak ada pegang, akhirnya pakai juga. Iya, apalagi kalau gaya hidup dang. Iya. Kadang-kadang tuntutan hidup. Jadi mau suka lebih dari orang lain, toh mau suka begini-begini tapi tidak cukup, akhirnya korupsi. Iya. Biar juga ambil sedikit kok. Nanti kita ganti. Mar sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Kok nggak sanggup dang tuh bayar ulang dang. Jadi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan korupsi. Apa itu? Toh, misalnya itu dari aspek hukum, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, toh, peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih, atau mudah ditafsirkan secara berbeda, dapat membuka celah bagi praktek korupsi. Kemudian sistem pengawasan yang lemah, toh, biasanya terjadi kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Jadi kalau biasanya nyana kok diperiksa-periksa atau kasih biar aja dulu. Lama-lama sedikit-sedikit jadi banyak, bertahun-tahun jadi banyak toh. Jadi ada juga budaya impunitas. Jadi tergantung orang bagaimana orang mau mengolah itu keuangan yang bukan orang punya, yang negara punya. Betul. Kadang-kadang Tante Tin, masyarakat mungkin sudah kalau korupsi di Indonesia sudah hal biasa itu. Masalahnya biasa hukum memihak yang orang banyak doi. Walaupun dia korupsi, dia berbuat salah, tapi ya sudahlah. Kalau dia ada doi, tetap. Karena kata banyak pendapat-pendapat dari masyarakat, biasa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, itu DP arti apa?
Jadi untuk orang-orang yang orang-orang punya kedudukan, punya doi, punya tumpul kekuasaan. Jadinya tidak terlalu Tumpul. tajam DP Iya. hukum. Iya. Kalau ke bawah cuma bawah pencuri pisang dapat masuk penjara. itu dia. Kong nyanda pas dang tuh hukuman yang didapat dang. Iya. Begitu. Jadi itu yang selalu jadi polemik dan masalah di masyarakat. Karena harus sebenarnya harus hukum seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang ada. Iya, mau dia pejabat, mau pengusaha siapapun, apa. Wah, kalau misalkan melakukan tindak kejahatan apalagi korupsi, ditindak jo sesuai hukum.